Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mahasiswa rahimakumullah, kita berjumpa kembali bersama saya Pak Nurdin Zuhdi di mata kuliah Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Hari ini adalah teori yang ketiga ya teman-teman. Kita akan mendiskusikan dan mempraktikkan tentunya nanti ya tentang akhlak. Baik teman-teman, sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu kuliah kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Capaian pembelajaran di pertemuan yang ketiga ini, mahasiswa mampu mempraktikkan akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti mahasiswa, teman-teman bukan hanya memahami tapi juga harus bisa mempraktikkannya ya. Akhlak ada dua ya, akhlak karimah dan akhlak madmumah, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Imam Ghazali mengatakan bahwa akhlak itu segala sesuatu yang keluar ya, yang tampak ya dari diri kita, yang keluarnya itu secara spontanitas tanpa pikir panjang. Contoh misalnya ya, ketika Anda sedang berjalan, kemudian kaki Anda terkantuk gitu ya, misalnya kena batu gitu kakinya, kemudian Anda jatuh tersungkur. Nah, yang keluar dari mulut Anda pada saat itu itulah akhlak Anda. Kalau yang keluar ucapan yang baik berarti akhlak karimah. Kalau yang keluar sesuatu yang buruk ucapannya ya, yang buruk berarti itu akhlak yang jelek, akhlak yang madmumah, yang buruk ya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, ini ada quotes pesan yang sangat baik sekali, bagus sekali dari sahabat Rasulullah sekaligus menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Ya, jika engkau kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apa-apa. Jika engkau kehilangan kesehatan, engkau telah kehilangan sebagian dari sesuatu. Jika engkau kehilangan akhlak, engkau telah kehilangan segalanya. Ini pesan yang sangat luar biasa ya teman-teman, bahwa jika kita kehilangan harta ya teman-teman, jika kita kehilangan harta itu ternyata kita tidak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kita sudah kehilangan akhlak, kita sudah tidak punya apa-apa teman-teman. Ini pesan yang sangat luar biasa dan perlu kita hayati dan maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pesan dari Ali bin Abi Thalib lagi, ketakwaan adalah akhlak yang utama. Jadi indikator seseorang bertakwa itu bisa dilihat dari akhlaknya. Ya, seperti apa akhlaknya kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang tua, kepada gurunya, dosennya, kepada tetangganya, temannya, baik yang satu keyakinan atau beda keyakinan ya. Nah, karena apa? Karena itu ketakwaan seseorang itu bisa dicerminkan lewat akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ya. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, ini menandakan bahwa takwa itu di atas segala-galanya, dan ketakwaan seseorang bisa kita lihat dari akhlaknya ya teman-teman. Baik, ini pesan kembali dari Ali bin Abi Thalib lagi ya teman-teman ya. Semulia-mulia nasab adalah akhlak yang baik. Maksudnya apa? Nah, ketika kita bukan keturunan orang yang terpandang, bukan keturunan orang yang hebat, maka pahamilah teman-teman pesan dari Ali bin Abi Thalib ini, bahwa semulia-mulia nasab. Nasab itu keturunan ya teman-teman ya. Nasab kita keturunan dari siapa? Nah, semulia-mulia nasab adalah akhlak yang baik teman-teman. Maka jika kita ingin melahirkan anak-anak keturunan kita yang bangga dengan nasabnya, maka perbaiki akhlak kita, sehingga nanti keluarga kita, anak-anak keturunan kita itu bangga dengan orang tua atau nasabnya, nasab keluarga yang baik. Oh, kamu anaknya siapa? Anaknya si fulan. Oh, itu orangnya yang baik akhlaknya. Nah, karena apa? Semulia-mulia akhlak adalah akhlak yang baik. Semulia-mulia nasab adalah akhlak yang baik ya teman-teman. Itu mohon dihayati, dicermati. Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan tidak adanya adab adalah sebab segala kejahatan. Kita tahu ya, setiap hari kita mendengar bahwa kejahatan itu di mana-mana sering menghiasi berita di TV, di media dan lain sebagainya. Nah, adanya kejahatan ini mengindikasikan bahwa tidak adanya
akhlak itu sudah mulai terdegradasi ya teman-teman. Nah sebab itu untuk orang yang berakhlak itu, orang yang beradab itu tentu dia tidak akan melakukan kejahatan ya, karena kejahatan itu bukan bentuk dari adab yang baik atau akhlak yang baik itu tadi teman-teman. Nah tidak ada adab adalah sebab segala kejahatan. Sebab itu kalau ingin menghilangkan kejahatan, tanamkan akhlak ya, tanamkan akhlak sehingga akhlak ini bisa menghalau segala perbuatan yang mengarah kepada kejahatan. Baik teman-teman, pesan selanjutnya masih dari Ali bin Abi Thalib. Adab adalah pakaian yang senantiasa baru. Wah ini luar biasa, sebentar lagi lebaran ya, nanti puasa lebaran. Kalau Anda tidak bisa beli pakaian baru, baju baru, ketahuilah teman-teman ya bahwa adab atau akhlak adalah pakaian yang terbaik, bahkan pakaian yang senantiasa baru ya. Jadi kalau kita tidak bisa beli baju baru ya, adab yang baik atau akhlak yang karimah adalah pakaian baru. Luar biasa ini teman-teman ya. Nah tentang adab dan ilmu, adab dulu baru ilmu teman-teman ya. Orang yang beradab sudah pasti berilmu ya, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab ya. Kita lihat ini misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Jika hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Betapa banyak hari ini ya yang seolah-olah dia yang paling pintar, yang paling hebat ya. Nah, padahal yang lebih hebat, yang lebih pintar yaitu iblis kalau kita mau berbicara seperti ke arah sana ya teman-teman ya. Namun ini pesan Abdul Qadir Jailani luar biasa. Beliau lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Nah, Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan teman-teman, aku sangat berhati-hati membuka lembaran kitab di hadapan guruku Imam Malik ya, pengarang kitab Muwatta, induknya kitab hadis. Ya, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ya, aku sangat berhati-hati membuka lembaran kitab di hadapan guruku. Kenapa? Karena khawatir bunyi kitabku ini nanti terdengar oleh beliau dan mengganggunya. Nah, begitulah bahasanya kurang lebihnya ya teman-teman. Bayangkan, Imam Syafi'i mau membuka kitab hadisnya, mau membuka kitabnya, kitab ini yang dibuka teman-teman ya, bukan HP. Ini pelan-pelan supaya apa? Bunyi kitabnya kresek-kreseknya itu takut mengganggu gurunya. Nah, kita hari ini ya, kita hari ini luar biasa ini teman-teman ya. Kalau ini kita pahami ya, kalau kita pahami, kita hayati, kita bawa dalam kehidupan di era kekinian, ini luar biasa, tidak ada kegaduhan teman-teman ya. Kuliah offline di dalam kelas itu tidak ada yang berisik ngobrol sendiri, tidak ada bunyi HP ya, tidak ada yang berani membuka media sosial. Ketika Zoom bahkan tidak ada yang berani menyambi dengan kegiatan apapun. Duduk takzim mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya yang presentasi atau dosen yang menyampaikan materi. Nah, seorang pembelajar, seorang murid, seorang mahasiswa, seorang santri ya, itu harus memahami pesan akhlak dari Imam Syafi'i ini. Beliau saja membuka kitab ya, membuka kitabnya aja hati-hati. Nah, kalau ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kekinian, itu luar biasa teman-teman ya. Ini sangat relevan sekali saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi ya. Betapa akhlak itu sangat utama ya teman-teman. Nah kalau ini kita pahami, maka teman-teman gak akan sembarangan itu mengikuti perkuliahan. Buka HP gak ada itu, membuka kitab aja Imam Syafi'i gak berani sembarangan ya, takut bunyinya mengganggu gurunya. Nah, ini luar biasa pesan Imam Syafi'i. Nah selanjutnya Imam Ahmad pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Imam Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Bayangkan, ini Imam Ahmad kalau dikasih waktu 50 tahun untuk menuntut ilmu, yang 30 tahun itu digunakan untuk mempelajari akhlak dulu teman-teman. Baru yang 20 tahun belajar ilmu. Ini menandakan bahwa akhlak itu di atas ilmu. Akhlak itu harus didahulukan daripada ilmu. Nah, adab dalam menuntut ilmu ya. Abu Zakaria rahimahullah mengatakan bahwa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Jadi tidak ada gunanya kalau ilmu tidak dibarengi dengan adab atau akhlak teman-teman. Ya ini seperti api tidak ada kayu bakarnya, atau tidak jasad tidak ada ruhnya, mati kan. Nah ini pentingnya ilmu dan adab, harus beriringan keduanya ya. Yusuf bin Al-Husain itu pernah menyampaikan, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Hari ini jika kita susah memahami suatu ilmu yang kita pelajari, jangan-jangan ada yang salah dengan adab kita, baik adab kepada guru kita, dosen kita, orang tua kita ya. Coba kita gali lagi, introspeksi diri ya.
Maka adab ini harus didahulukan teman-teman ketika kita sedang menuntut ilmu. Ya seperti Anda misalnya menghubungi dosen, ya jam segini kira-kira mengganggu dosen enggak? Bahasa saya ini kira-kira dibaca dosen, dosen suka apa enggak? Tersinggung apa enggak? Menyakiti apa enggak? Jangan asal WA. Ada yang WA tanpa ada namanya, tanpa kenal waktu misalnya. Nah, ini harus dipahami hal yang sepele ya. Ketika masuk lift ada dosennya, hal tentu lebih baik mendulukan dosennya, misalnya begitu. Ya, mendulukan orang tua, mendulukan perempuan, anak-anak dan lain sebagainya. Ya, kemudian Imam Malik mengatakan belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Nah, tadi sudah kita singgung ya di atas ya, bahwa ilmu itu harus di nomor dua kan, adab itu nomor satu, akhlak itu harus dipelajari lebih dulu daripada ilmu. Nah, Abdullah bin Mubarak seorang ulama sufi mengatakan nahnu ila qalilim minal adabi akhwaju minna ila kathirim minal ilm. Kita lebih membutuhkan adab meski sedikit dibandingkan ilmu meski banyak. Nah, ini luar biasa ya teman-teman. Nah, sebab itu mahasiswa selain dia hebat dalam intelektualnya, dia juga hebat dalam kolbunya. Jadi bukan hanya pinter secara akademis, tapi juga dia harus berakhlak karimah, sehingga ilmu yang dipelajari tidak mengakibatkan kezaliman ya dengan ilmu. Sebab itu teman-teman, dengan adab, ilmu yang dipelajari ini tidak menyebabkan kerusakan atau kezaliman. Sebab itu di mata kuliah ibadah akhlak muamalah ini teman-teman harus bisa memahami, bahkan bukan hanya memahami tapi juga harus mempraktekkan ya, akhlak adab dalam kehidupan sehari-hari, baik itu akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada negara ya, kepada teman-teman, baik yang satu agama, satu keyakinan atau beda keyakinan. Nah, saya kira itu pengantar ya tentang pentingnya akhlak, tentang pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu ya teman-teman ya. Untuk selebihnya silahkan teman-teman nanti bisa membaca modul dan sumber-sumber yang lain tentang macam-macam akhlak dan bagaimana dasar-dasar hukum akhlak dan lain sebagainya, adalah pembagian-pembagian akhlaknya, akhlak kepada Allah, Rasulullah dan seterusnya. Silahkan nanti teman-teman bisa membaca lebih jauh, lebih lengkap di sumber-sumber yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menggugah, menginspirasi sehingga kita menyadari bahwa akhlak atau adab ini harus didahulukan, harus dikejar, harus diutamakan dibanding yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.